Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang deret tahingga. Anggota kami yang pertama, Calvin Des Agustrian Kolowai, dengan NIM 10201021, Diva Rida Fadila 10201033, Dewa Akbar Arizona 10201029, Evani Yunike 10201037, Dewa Ikhwan Suharisma 03201025, Dea Meisha 10201025. Deret positif membandingkan suatu deret dengan deret lain, sebuah deret yang suku-sukunya lebih kecil daripada suku-suku yang berpadanan dari suatu deret konvergen seharusnya konvergen, dan sebuah deret yang suku-sukunya lebih besar daripada suku-suku yang berpadanan dari suatu deret divergen seharusnya divergen. Teorema A uji banding biasa. Andaikan 0 kurang dari sama dengan AN, kurang dari sama dengan BN, untuk N lebih dari sama dengan N. Pertama, jika sigma BN konvergen, maka demikian juga sigma AN. Yang kedua, jika sigma AN divergen, maka demikian juga sigma BN. Untuk membuktikan yang pertama, misal SN sama dengan A1 ditambah A2 ditambah titik-titik-titik ditambah AN. Dan perhatikan SN adalah barisan yang tak menurun. Jika sigma BN konvergen, misalnya dengan jumlah B, maka SN kurang dari sama dengan B1 ditambah B2 ditambah titik-titik-titik ditambah BN kurang dari sama dengan sigma tahingga N sama dengan 1 sama dengan B. Menurut uji jumlah terbatas atau teorema 11.3a, maka sigma AN konvergen. Sifat 2 menyusul dari 1, sebab jika sigma BN konvergen, maka sigma AN harus konvergen. Contoh pertama, apakah sigma tahingga N sama dengan 1N per 5N kuadrat min 4, divergen atau konvergen? Penyelesaian, terkaan yang baik adalah bahwa deret ini divergen, sebab suku ke N berperilaku seperti 1 per 5N untuk N besar faktanya. N per 5N kuadrat min 4 lebih besar N per 5N kuadrat sama dengan 1 per 5 dikali 1 per N. Kita tahu bahwa sigma tahingga N sama dengan 1 per 5 dikali 1 per N divergen, oleh karena ia adalah 1/5 dari deret harmonika. Contoh 2. Apakah sigma tahingga N sama dengan 1, N per 2 pangkat N plus 1 konvergen atau divergen? Penyelesaian, terkaan yang baik adalah bahwa deret ini konvergen. Oleh karena untuk N besar, suku ke N berperilaku setengah pangkat N. Untuk mendukung terkaan kita perhatikan bahwa N per 2 pangkat N plus 1 sama dengan setengah pangkat N per N plus 1 kurang dari setengah pangkat N. Kita simpulkan bahwa deret tersebut juga konvergen. Andaikan kita ingin menentukan konvergensi atau divergensi dari deret, sigma tahingga N sama dengan 3, N per 2 pangkat N plus 1 sama dengan sigma tahingga N sama dengan 3, 1 per N pangkat 2 sama dikurang 4N ditambah 4. Tetapi sayangnya bahwa 1 per N dikurang 2 pangkat 2 lebih besar dari 1 per N pangkat 2, yang tidak memberikan hasil uji sama sekali. Pertidaksamaan berjalan pada arah yang salah untuk apa yang kita inginkan. Setelah beberapa kali mencoba, kita menemukan bahwa 1 per N kurang 2 pangkat 2 lebih kecil dari sama dengan 9 per N pangkat 2. Teorema B. Uji banding limit. Untuk N lebih besar dari sama dengan 3, oleh karena sigma 9 per N pangkat 2 konvergen, maka sigma 1 N kurang 2 pangkat 2 juga konvergen. Dapatkah kita menghindari pemutarbalikan ini dengan pertidaksamaan? Intuisi kita memberitahu bahwa sigma AN dan sigma BN bersama-sama konvergen atau divergen. Asal saja dan BN kira-kira berukuran sama untuk N. Inilah isi berdasarkan teorema kita berikutnya. Andaikan bahwa AN lebih besar dari sama dengan 0, BN lebih besar dari 0, dan limit X tahingga AN per BN sama dengan L.
Jika 0 lebih kecil daripada L, lebih kecil daripada tahingga, maka sigma AN dan sigma BN bersama-sama konvergen atau divergen. Jika L sama dengan 0 dan sigma BN konvergen, maka sigma AN konvergen. Contoh 3. Temukan konvergensi atau divergensi masing-masing deret berikut. Untuk yang A, sigma tahingga N sama dengan 1, 3N kurang 2 per N pangkat 3 dikurang 2N pangkat 2 ditambah 11. Dan untuk yang B, sigma tahingga N sama dengan 1, 1 per akar N pangkat 2 plus 9N. Penyelesaian, kita terapkan uji banding limit. Dalam kasus pertama, suku ke N adalah seperti 3 per N pangkat 2. Dalam kasus yang kedua, dia seperti 1 per N. Untuk yang A, limit X tahingga AN per BN sama dengan limit X tahingga 3N dikurang 2 dikali N pangkat 3 dikurang 2N pangkat 2 ditambah 11 per 3 per N pangkat 2 sama dengan limit X tahingga 3N pangkat 3 dikurang 2N pangkat 2 per 3N pangkat 3 dikurang 6N pangkat 2 ditambah 33 sama dengan 1. Untuk yang B, limit X tahingga AN per BN sama dengan limit X tahingga 1 per akar N pangkat 2 ditambah 19N per 1 per N sama dengan limit X tahingga akar N pangkat 2 per N pangkat 2 ditambah 19N sama dengan 1. Di sini ada suatu contoh soal. Contoh soalnya, apakah sigma tahingga N sama dengan 1 IN dikali N per N pangkat 2 adalah konvergen atau divergen? Penyelesaiannya, dengan deret apa, kita akan membandingkan IN kali N per N pangkat 2. Jika kita coba 1 per N pangkat 2, maka kita akan memperoleh hasil limit X tahingga AN per BN sama dengan limit X tahingga IN kali N per N pangkat 2 per 1 per N pangkat 2 sama dengan limit X tahingga IN dikali N sama dengan tahingga. Ujinya gagal karena syarat tidak dipenuhi. Sebaliknya, jika kita menggunakan 1 per N, maka kita akan memperoleh hasil limit X tahingga AN per BN sama dengan limit X tahingga IN dikali N per N pangkat 2 per 1 per N sama dengan limit X tahingga IN dikali N per N sama dengan 0. Lagi-lagi uji yang kita lakukan gagal. Mungkin kita bisa menggunakan suatu nilai di antara 1 per N pangkat 2 dan 1 per N. Misalnya 1 per N pangkat 3 per 2. Nah, maka hasilnya limit X tahingga limit X tahingga AN per BN sama dengan limit X tahingga IN dikali N per N pangkat 2 per 1 per N pangkat 3 per 2 sama dengan limit X tahingga IN kali N per akar N sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan dari bagian kedua uji banding limit bahwa sigma IN dikali N per N pangkat 2 adalah konvergen. Oleh karena sigma 1 per N pangkat 3 per 2 adalah konvergen menurut uji deret. Teorema C uji rasio. Misalkan, sigma AN sebuah deret yang sukunya positif dan andaikan limit X tahingga AN tambah 1 per AN sama dengan P. Maka yang pertama, jika P lebih kecil dari 1, maka deret adalah konvergen. Yang kedua, jika P lebih besar dari 1, atau jika limit X tahingga AN ditambah 1 per AN sama dengan tahingga, maka deret divergen. Jika P sama dengan 1, maka pengujian ini tidak memberikan kepastian. Yang pertama, oleh karena P lebih kecil dari 1, maka kita boleh memilih bilangan R sedemikian rupa sehingga P lebih kecil dari R lebih kecil dari 1. Misalnya, R P tambah 1 per 2. Kemudian pilihlah N sedemikian rupa sehingga N lebih besar dan sama dengan N, mengimplikasikan bahwa AN tambah 1 per AN lebih kecil dari R.
Ini dapat dilakukan oleh karena limit X tak hingga AN tambah 1 per AN sama dengan P lebih kecil dari R. Maka AN tambah 1 lebih kecil dari RAN, AN tambah 2 lebih kecil dari RAN ditambah 1 lebih kecil dari R pangkat 2 AN. Lalu AN tambah 3 lebih kecil dari RAN ditambah 1 lebih kecil dari R pangkat 3 AN. Oleh karena RAN ditambah R pangkat 2 AN ditambah R pangkat 3 AN dan seterusnya adalah deret geometrik dengan 0 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1, maka deret ini akan konvergen menurut uji banding biasa. Sigma tak hingga N tambah 1 AN adalah konvergen, sehingga sigma tak hingga N sama dengan 1 AN juga konvergen. Yang kedua, oleh karena P lebih besar dari 1, terdapat suatu bilangan N, sedemikian rupa sehingga AN ditambah 1 per AN lebih besar dari 1. Untuk semua N lebih besar sama dengan N, jadi AN tambah 1 lebih besar dari AN. AN ditambah 2 lebih besar dari AN tambah 1 lebih besar dari AN, dan seterusnya. Oleh karenanya, AN lebih besar dari AN lebih besar dari 0. Untuk semua N lebih besar dari N, yang berarti bahwa limit X tak hingga AN tidak mungkin sama dengan 0. Menurut uji suku ke N untuk divergensi, sigma AN adalah divergen. Yang ketiga, kita tahu bahwa turunan 1 per N divergen, sedangkan sigma 1 per N pangkat 2 adalah konvergen. Untuk deret yang pertama, limit X tak hingga AN tambah 1 per AN sama dengan limit X tak hingga 1 per N tambah 1 per 1 per N sama dengan limit X tak hingga N per N tambah X tak hingga AN tambah 1 per AN sama dengan limit X tak hingga 1 per N tambah 1 pangkat 2 per 1 per N pangkat 2 sama dengan limit X tak hingga N pangkat 2 per N tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi uji rasio tidak dapat membedakan antara konvergensi dan divergensi ketika P sama dengan 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada Kelvin. Nah, yang tadi dibahas Kelvin itu tentang uji rasio dalam sebuah deret pada suku ke datanya. Nah, pada sebab kasus yang tadi itu, yaitu P-nya sama dengan 1, sehingga kasus AN-nya sama dengan 1 per N dan AN sama dengan 1 per N pangkat 2 telah dibahas tadi oleh si Kelvin. Namun, ada yang berbeda nih pada presentasi ini. Namun, untuk deret suku ke N atau suku ke datanya itu yang melibatkan N parsial atau R pangkat N, uji rasio biasanya bekerja dengan sempurna. Contoh, ini contoh yang kelima, tentang uji konvergensi atau divergensi dengan soal sigma unlimited N sama dengan 1 per 1 kali 2 per 2 pangkat N per N faktorial. Gimana nih cara penyelesaiannya? Nah, gini. P sama dengan lim X menuju tak hingga AN plus 1 per AN sama dengan lim X menuju tak hingga 2 pangkat N plus 1 per dalam kurung N plus 1 tutup kurung faktorial dikali N faktorial atau datanya itu per 2 pangkat N. Jadi, lim X menuju tak hingga 2 per N plus 1 sama dengan 0. Kita simpulkan ya uji rasio bahwa deret konvergen. Oke, selanjutnya ini dia ringkasannya. Dalam ringkasan, ini untuk menguji deret dengan suku-suku positif sigma AN untuk konvergensi atau divergensi. Perhatikan dengan saksama, jika lim X menuju tak hingga AN tidak sama dengan 0, kita dapat simpulkan nih dari uji suku ke N bahwa deret itu divergen. Nah, yang kedua, jika AN melibatkan N faktorial, seperti N faktorial, R pangkat N, atau N pangkat N. Cobalah uji rasio. Yang ketiga, jika AN hanya melibatkan pangkat konstan N, cobalah uji banding limit.
khususnya jika AN berupa ekspresi rasional dalam N. Gunakan uji ini dengan Bn sehingga rasio suku-suku awal dari pembilang dan penyebut sama. 4. Jika uji-uji di atas tidak berhasil, cobalah uji banding biasa, uji integral atau uji jumlah terbatas. Yang terakhir, beberapa deret memerlukan manipulasi cerdik untuk menentukan konvergensi atau divergensinya. Selanjutnya, kita akan membahas deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. Oke, yang pertama itu, dalam dua subbab yang terakhir ini, kita meninjau nih, melihat deret yang sukunya tak negatif. Yang sebelumnya itu kan ada contoh negatif. Sekarang batasan itu kita hapus, membolehkan beberapa suku bernilai negatif. Khususnya kita kaji deret sebagai tanda, yakni deret berbentuk A1 min A2 plus A3 min A4 plus dan seterusnya hingga AN. Dengan AN lebih besar daripada 0 untuk semua N atau banyak data. Contoh penting adalah deret harmonik berganti tanda 1 min setengah, 1 min sepertiga, 1 min setengah tambah sepertiga min seperempat tambah dia selang-seling tanda anunya, aritmatikanya, min plus. Kita telah melihat bahwa deret harmonik itu divergen. Kita akan segera melihat bahwa deret harmonik berganti tanda itu konvergen. Uji konvergensi, marilah kita andaikan bahwa barisan AN menurun, yaitu AN plus 1 lebih kecil AN untuk semua N. Juga andaikan SN mempunyai makna yang biasa jadi untuk deret berganti tanda A1 min A2 tambah A3 min A4 plus titik-titik sampai menuju AN. Kita mempunyai ini dia formasi bentukannya. Untuk S yang pertama itu A1, S yang kedua A1 min A2 sama dengan S1 min A2. S3-nya A1 min A2 plus A3 sama dengan S2 plus A3. S4 sama dengan A1 min A2 plus A3 min A4 sama dengan S3 min A4 dan seterusnya begitu sampai Sn. Jadi pada slide ini kita perhatikan juga bahwa S1, S3, S5 dan seterusnya dengan indeks ganjil turun dan terbatas di bawah sehingga akan konvergen, dikatakan konvergen ke S aksen, sementara S2, S4, S6 dengan indeks genap akan naik dan terbatas di atas sehingga akan konvergen juga. Dikatakan konvergen ke S double aksen. S aksen maupun S double aksen berada di antara Sn dan Sn tambah 1 sehingga mutlak dari S double aksen dikurang S aksen kurang dari atau sama dengan mutlak Sn tambah 1 dikurang Sn sama dengan An tambah 1. Misal limit N mendekati 0, An sama dengan 0, maka nilai S aksen akan sama dengan S double aksen sehingga deret konvergen ke bilangan yang sama, sebutlah S. Maka dapat pula diperiksa bahwa mutlak S dikurang Sn kurang dari sama dengan mutlak Sn tambah 1 dikurang Sn sama dengan An tambah 1. Yakni, Sn sebagai aproksimasi terhadap jumlah keseluruhan deret S tidak lebih besar daripada nilai mutlak sub pertama yang diabaikan. Teorema A uji deret berganti tanda. Misalkan A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 tambah dan seterusnya. Suatu deret berganti tanda dengan An lebih besar dari An tambah 1 lebih besar dari 0. Jika limit X mendekati tak hingga An sama dengan 0, maka deret itu konvergen. Jumlah N suku pertama Sn untuk mengaproksimasi jumlah deret S tidak lebih besar daripada An tambah 1. Contoh pertama, 1 dikurang 1/2 ditambah 1/3.
3 dikurang 1/4 dan seterusnya. Berapa banyak suku deret ini seharusnya diambil agar mendapatkan jumlah partial Sn berada di sekitar 1,01 dari jumlah keseluruhan deret S. Penyelesaiannya, deret harmonik berganti tanda memenuhi hipotesis teorema A sehingga deret itu konvergen. Berdasarkan soal, diinginkan S dikurang Sn lebih kecil atau sama dengan 0,01 dan ini berlaku jika An tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 0,01. Oleh karena N tambah 1 sama dengan 1 per N tambah 1, kita memerlukan 1 per N tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 0,01 yang dipenuhi jika N lebih besar atau sama dengan 99. Jadi kita perlu mengambil 99 suku agar yakin bahwa kita mempunyai akurasi yang diinginkan. Ini memberikan gagasan tentang betapa lambatnya deret harmonik berganti tanda konvergen. Contoh yang kedua, 1 per 1 faktorial dikurang 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial dikurang 1 per 4 faktorial dan seterusnya. Hitunglah S5 dan estimasikan galat yang dibuat dari penggunaan ini sebagai nilai jumlah keseluruhan deret tersebut. Penyelesaiannya, S5 sama dengan 1 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 6 dikurang 1 per 24 ditambah 1 per 120 itu akan sama dengan 0,6333 dan mutlak dari S dikurang S5 lebih kecil atau sama dengan A6 sama dengan 1 per 6 faktorial atau sama dengan 0,0014. Contoh yang ketiga, sigma N sama dengan 1 sampai hingga min 1 pangkat N kurang 1 N pangkat 2 per 2 pangkat N itu konvergen. Jadi penyelesaiannya, untuk dapat meraba seperti apakah deret ini, kita tuliskan beberapa suku permulaan. 1 per 2 dikurang 1 ditambah 9 per 8 ditambah 25 per 32 dikurang 36 per 64 dan seterusnya. Deret itu berganti tanda dan limit X mendekati tak hingga kemudian 0. Suku-suku memang tampak menurun setelah dua suku pertama. Ini cukup baik oleh karena apa yang terjadi pada permulaan deret tidak pernah mempengaruhi konvergensi atau divergensi. Untuk memperlihatkan bahwa barisan N pangkat 2 dibagi N pangkat 2 per 2 pangkat N menurun mulai dari suku ketiga. Dapat dilihat turunan dari F aksen X itu sama dengan X dalam kurung 2 dikurang 0,69X per 2 pangkat X lebih kecil dari 0. Jadi, F menurun pada selang 3 sampai hingga dan demikian pula N pangkat 2 per 2 pangkat N menurun untuk N lebih besar atau sama dengan 3. Konvergensi mutlak 1 tambah 1 per 4 dikurang 1 per 9 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 25 dikurang 1 per 36 dan seterusnya. Yang mempunyai pola dua suku positif disusul oleh satu suku negatif, konvergen atau divergen. Uji deret berganti tanda tidak berlaku. Namun oleh karena deret dengan semua suku positif berpadan, nampaknya dapat masuk akal bahwa deret yang sama dengan beberapa suku negatif seharusnya konvergen. Inilah isi teorema kita yang berikutnya. Teorema B, uji konvergensi mutlak. Jika sigma UN konvergen, maka sigma UN konvergen. Bukti kita gunakan akal. Misalkan Vn sama dengan UN ditambah UN, sehingga UN sama dengan Vn dikurang UN. Sekarang 0 kurang dari sama dengan Vn, kurang dari 2 UN, sehingga sigma Vn konvergen menurut uji banding biasa. Maka didapat dari teorema linearitas bahwa sigma UN sama dengan sigma Vn dikurang UN.
konvergen. Teorema C, uji rasio mutlak. Misalkan sigma UN adalah deret yang sukunya bukan 0, dan andaikan bahwa limit X hingga tak hingga UN tambah 1 per UN sama dengan P. Yang pertama, jika P kurang dari 1, jadi deret konvergen secara mutlak atau karenanya konvergen. Untuk kedua, jika P lebih dari 1, maka dinyatakan deret divergen. Untuk ketiga, jika P sama dengan 1, pengujian ini tidak dapat memberikan kepastian. Contoh 4, perlihatkan bahwa sigma tak hingga N sama dengan 1 pangkat negatif 1 pangkat N ditambah 1, 3 per N, konvergen secara mutlak. Penyelesaiannya, P sama dengan limit X hingga tak hingga UN tambah 1 per UN, sama dengan limit X hingga tak hingga 3N tambah 1 per N tambah 1 ditambah 3 per N sama dengan limit X hingga tak hingga 3 per N tambah 1 sama dengan 0. Kita simpulkan uji rasio mutlak bahwa deret ini konvergen secara mutlak atau karenanya konvergen. Contoh kelima, uji konvergensi atau divergensi sigma tak hingga N sama dengan 1 cos N per N kuadrat. Penyelesaian, jika Anda tuliskan 100 suku pertama deret ini, Anda akan menemukan bahwa tanda suku deret ini berubah-ubah dengan cara yang agak acak. Sesungguhnya deret tersebut sukar untuk diselidiki secara langsung. Namun, cos N per N kuadrat kurang dari sama dengan 1 per 2N. Sehingga menurut uji banding biasa, deret itu konvergen secara mutlak. Kita simpulkan dari uji konvergensi mutlak, teorema B, bahwa deret konvergen. Konvergensi bersyarat bahwa kesalahan yang umum adalah mencoba membalikan teorema B. Teorema itu tidak mengatakan bahwa konvergensi mengimplikasikan konvergensi mutlak. Jelas ini tidak benar. Saksikan deret harmonik berganti tanda. Kita mengetahui bahwa 1 dikurang setengah ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4 dan seterusnya itu konvergensi, tetapi bahwa 1 ditambah setengah ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 hingga seterusnya divergen. Deret sigma UN dinamakan konvergensi secara bersyarat jika sigma UN konvergensi tetapi sigma UN divergen. Deret harmonis, ganti tanda di atas, adalah contoh utama suatu deret yang konvergen secara bersyarat, tetapi banyak lagi yang lain. Contoh ke-6, perlihatkan bahwa sigma tak hingga N sama dengan 1 pangkat negatif 1 pangkat N tambah 1 per akar N, konvergen secara bersyarat. Penyelesaian, sigma tak hingga N sama dengan 1 negatif 1 pangkat N tambah 1 per akar N, konvergen ini menurut uji deret berganti tanda. Namun sigma tak hingga N sama dengan 1 per N divergen. Oleh karena deret ini adalah suatu deret P dengan P sama dengan setengah atau 1 per 2. Deret yang konvergen secara mutlak berperilaku jauh lebih baik daripada deret yang konvergen secara bersyarat. Berikut ini sebuah teorema manis tentang deret yang konvergen secara mutlak. Teorema ini sangat tidak benar untuk deret yang konvergen secara bersyarat. Pembuktiannya sukar, sehingga kita tidak menyertakan di sini. Teorema D, teorema penyusunan ulang. Suku suatu deret yang konvergen secara mutlak dapat disusun ulang tanpa memengaruhi konvergensi maupun jumlah deret tersebut. Misalnya, deret 1 ditambah 1 per 4 dikurang 1 per 9 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 25 dikurang 1 per 36 ditambah 1 per 49 ditambah 1 per 64 dikurang 1 per 81 dan hingga seterusnya. Konvergen secara mutlak. Penyusunan ulang 1 ditambah 1 per 4 dan hingga seterusnya konvergen dan mempunyai jumlah yang sama seperti deret semula. Jadi sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.